Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsyad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Sabtu 14 Juni 2025. Sari berita penting. Perombakan besar-besaran pejabat tingkat Provinsi Jambi. Berita kedua, harga bawang merah dan cabai turun. Berita ketiga, kasus dugaan pencurian tanah timbunan di Padang, tersangka baru ditetapkan setelah 2,5 tahun. Berita selengkapnya. Berita ketiga, laporan dugaan pencurian tanah timbunan milik Effendi di samping pabrik es kristal 99 di Jalan Air Dingin, Koto Tangah masih melengkapi berkas acara pemeriksaan BAP. Penyidik telah mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan dan masih menunggu petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Pelapor atas nama Tony masih menunggu kepastian hukum terkait laporannya yang telah masuk di Polda Sumbar sejak Agustus 2022. Tony mengatakan sebelumnya dia mendapat informasi adanya dugaan pencurian tanah yang diduga dilakukan oleh Hanif Indra dari tetangga lokasi tanahnya. Mendapati informasi tersebut, dia mendatangi lokasi kejadian dan melihat ada 2 orang yang sedang bekerja menggunakan alat berat mengambil tanah di lahannya. Saya tanya kepada kedua orang tersebut, ini yang punya tanah siapa dan siapa yang menyuruh ambil? Kedua orang itu menjawab, yaitu HI. Dari situ akhirnya saya buat laporan ke Polda Sumbar pada tanggal 8 Agustus 2022, kata Tony. Tony mengatakan setelah laporan tersebut, dirinya bersama penyidik mendatangi lokasi kejadian dan bertemu dengan karyawan pabrik es di sana. Kemudian penyidik Polda Sumbar mendokumentasikannya. Namun laporan saya cukup lama, dari 2022 bulan Agustus sampai 30 Januari 2025 baru ada penetapan tersangka. Kami menduga memang sengaja dari pihak terlapor memasukkan gugatan perdata untuk menghambat proses pidana, ujar Tommy. Dijelaskannya laporan terkait dugaan pencurian tanah timbunan miliknya lebih dahulu masuk ke Polda Sumbar dibandingkan gugatan perdata yang dilayangkan oleh terlapor. Boleh saja mereka menyampaikan seperti itu, tapi faktanya saya melaporkan perkara pencurian tanah timbunan ini pada tanggal 8 Agustus 2022, sedangkan gugatan perdata mereka masukkan tanggal 9 Maret 2023. Bisa dinilai siapa yang dulu, jelasnya. Tommy menduga tuntut gugatan perdata yang mereka lakukan untuk menghambat proses pidananya. Karena dari bukti kepemilikan, mereka tidak memiliki bukti kepemilikan sama sekali terhadap tanah yang mereka ambil, karena HI sudah melakukan pengukuran ulang terhadap SHM yang mereka miliki. Kita juga sudah melakukan ukuran ulang oleh BPN, katanya. Tommy berharap karena perkara ini cukup lama prosesnya, pihaknya juga sudah banyak menempuh upaya hukum, tidak hanya di Polda Sumbar, tapi sampai ke Mabes Polri, Mas Wapres, dan bersurat ke Presiden dan Kompolnas. Jadi saya berharap dengan sangat agar penegak hukum benar-benar secara objektif menilai perkara ini supaya ada kepastian hukum yang bisa diterima, supaya ini juga agar menjadi pembelajaran masyarakat, ujarnya. Sementara itu Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya mengatakan terkait laporan dugaan pencurian tanah timbunan atas pelapor Tommy sudah masuk ke ranah penyidikan. Terlapor atas nama HI alias Indra sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas acara pemeriksaan tersebut. Penyidik melengkapi P19, perkara berkas belum lengkap, dan telah mengirimkan berkas ke Kejaksaan. Saat ini penyidik masih menunggu petunjuk dari jaksa, tutupnya. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.